yang hari ini mempertemukan kita di agenda bincang buku dari Mbak Afra. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita sekaligus menginspirasi kita untuk terus berkarya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan dengan dipertemukannya kita di forum Lingkar Pena adalah cara Allah untuk membimbing kita agar tetap istiqomah sebagai pengikut Rasulullah SAW. Amin. Baik, Mbak Afrah yang saya hormati, dan begitu pula kepada para pembedah yang sudah hadir di Zoom kita hari ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk berbagi dengan kami, termasuk saya dengan teman-teman, terutama mungkin untuk Mbak Afra yang di sela kesibukannya seolah-olah nggak ada matinya ya, terus berkarya. Bahkan yang luar biasa adalah menghadirkan buku yang tebal seperti ini di tengah kesibukannya. Ya, ini kalau kita mau belajar dari lihat bukunya saja, wujud fisik bukunya saja, kita harusnya sudah termotivasi, ya, tercambuk untuk menulis, karena memang alasan kesibukan sebenarnya kadang menjadi alasan utama kita, dan di mana-mana biasanya orang sibuk itu masih ada waktunya cekikikan di grup WA 2 jam, 3 jam. Padahal 2 jam itu kalau dipakai untuk menulis sebenarnya bisa 1 halaman lah ya. 1 halaman per hari berarti 1 tahun 365 halaman hanya menyisihkan waktu kita di grup WA untuk perang stiker atau cekikikan ya, atau diskusi yang nggak ada temanya, nggak ada topiknya. Ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, paling tidak kalau kita belum bisa tergerak untuk menulis ya, atau meluangkan waktu untuk menulis, mudah-mudahan bisa tetap menginspirasi kita bahwa suatu saat ya, suatu saat saya akan menulis lagi. Saya teringat dengan bacaan pertama saya ketika menulis itu ada 2. Yang pertama, mengarang itu gampang, karya Arswendo Atmawiloto, itu berkali-kali saya tamatkan demi benar-benar mewujudkan bahwa mengarang itu gampang. Kemudian buku kedua, sebuah buku motivasi, buku lama, kayaknya masih ada di Gramedia sekarang, yang dulu booming ya. Saya bacanya tahun 97. Itu buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Ya, saya yakin teman-teman banyak yang pernah membacanya. Ada satu kalimat yang membuat saya berhenti membaca buku itu, yaitu besok, lusa, sebentar, sinonim dengan kegagalan. Saya langsung berhenti membaca buku itu, kemudian mengambil mesin tik untuk melanjutkan cerpen saya, karena kalau saya bilang nanti setelah buku ini tamat, berarti itu sudah menunda bagi saya. Saking termotivasinya saya dengan buku itu. Ya, begitupun sebenarnya dengan menulis. Banyak dari sekian banyak penulis itu mematikan skill menulisnya dengan menunda. Sebenarnya dia bisa, tapi karena menunda itu dia semacam bunuh diri sebenarnya, ya, semacam bunuh diri. Padahal sebenarnya masih banyak cara untuk kita lewati supaya bisa tetap menulis di tengah kesibukan. Kalau kita tidak bisa meluangkan waktu berapa jam per hari, bisa saja kita dengan kalau saya strategi saya itu ikut lomba, karena lomba itu ada deadline-nya, ya.
Biasanya kalau kita sendiri yang memberikan deadline untuk diri kita, biasanya kita tidak patuh dengan diri kita, ya. Tapi kalau dari luar ada deadline dari luar, biasanya itu menjadi penyemangat untuk selesai. Jadi teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi kita para penulis, terutama di Forum Lingkar Pena, tidak membunuh skill kita dengan menunda-nunda atau bahkan bunuh diri dengan menunda-nunda untuk menulis. Ya. Berikutnya membaca Mbak Afifah Afra. Terus terang kalau untuk tetralogi ini saya belum, tapi kalau karya sebelumnya Akik dan Penghimpun Senja, ada juga yang terbit di Ilex Media itu yang Kepodang itu sudah saya baca. Dan sebenarnya ketika kita ingin belajar dari seorang penulis tanpa menghadirkannya pun kita bisa belajar dari membaca karyanya. Jadi kalau selama ini ada teman-teman Forum Lingkar Pena kalau yang membaca buku hanya menikmatinya, oh bagus sekali misalnya konfliknya dan lain-lain. Nah, untuk belajar dari seorang penulis itu yang saya lakukan adalah kadang semakin saya suka karya itu, semakin berkali-kali saya hatamkan atau bahkan tidak hatam. Saya hanya mencari bab-bab yang menurutku yang pernah, oh di sini kemarin babnya yang bagus konfliknya, bagaimana cara penulisnya mengantarkan konfliknya, itu lagi yang saya baca. Ini sebenarnya proses kreatif saya ya, maksudnya kadang kalau saya menulis lagi terblok atau tidak bisa nulis apapun, saya ambil buku yang pernah saya suka, kemudian saya baca, saya acak bab berapa, itu bisa membangkitkan kembali membuka sumbatan tulisan saya sehingga saya kembali bisa menulis. Jadi saya membaca fans berat Mbak Afra ini di media sosial ya. Kalau sudah diskusi tentang tetralogi ini saya jadi iri ya. Ternyata pembaca Mbak Afra untuk tetralogi ini sangat banyak sampai setiap membaca itu saya biasa ikut. Oh ternyata memang banyak yang sudah terasuki ya. Banyak yang sudah terasuki, bahkan kemarin saya lihat ada lagi yang ingin buku kelima, saya lupa tokoh mana lagi yang mau dikuliti, yang mau difokusi di tetralogi ini. Saking ininya ya, saya jadi iri gitu ya. Saya baru membaca buku Mbak Afra 3 kayaknya. 3 itu pun di luar dari tetralogi ini. Saking banyaknya karyanya ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi diskusi ini bisa, yang paling ingin kita dapat sebenarnya adalah tertular dari semangat atau inspirasi dari Mbak Afra, sehingga gimana sih Mbak Afra itu menulisnya kapan ya? Ya kalau istilahnya setiap orang itu punya waktu, dikasih waktu oleh Allah 24 jam. Mbak Afra 24 jam, kita semua di sini juga 24 jam, harusnya bisa masing-masing punya waktu untuk menulis dari 24 jam itu. Ya, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa juga menjadi motivasi buat kita semua. Dan kalau kita sudah menulis selama ini, sudah nulis mungkin trilogi, duologi, ya semoga kita bisa buat tetralogi. Atau kalau paling tidak satu aja yang setebal The Hope Island ini ya. Kalau ini sudah bisa nulis satu aja setebal The Hope Island, itu menandakan bahwa kalian adalah penulis yang sabar, ya, penulis yang sangat sabar. Itu kalau saya membaca unsur ekstrinsik buku hanya melihat ketebalannya, saya sudah melihat bahwa penulis ini adalah penulis yang sabar. Karena kalau tidak sabaran, dua, kalau tidak selesai sama sekali, berarti buku-buku yang lahir mungkin masih kayak saya ya, tebalnya gitu aja. Akhirnya keburu harus selesai nih ya. Sementara Mbak Afra ini penulis apa ya, maraton kayaknya ya, tepatnya karena dia bisa mengambil jeda istirahat kemudian lanjut lagi. Kalau saya penulis
2 bulan harus selesai. Saya yang penasaran kalau nggak selesai kayak terbawa mimpi. Harus selesai. Kalau Mbak Afra ini pemain tenang ya, pemain maraton. Saya lihat. Nah, kita nanti dengar inilah bagaimana proses kreatif beliau. Sampai kemudian kalau nulis tetralogi saya masih belum kaget ya, tapi nulis Setebal The Hope Island ini saya langsung berdecak kagum, salut buat Mbak Afra ini ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus untuk diskusi selanjutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Daeng GG. Masya Allah tadi yang disampaikannya itu begitu menginspirasi, menyengat kita. Dan mudah-mudahan setelah kita mendengar tadi ya sambutan dari Daeng GG itu, kita bisa semakin lagi semangat untuk menulis dan melahirkan banyak sekali karya-karya inspiratif lainnya. Oke, sahabat semua, sebelum kita membincangkan karya tetralogi The Winds-nya Mbak Afifah Afra, yang terkenal fenomenal dan banyak fansnya itu, saya mau memperkenalkan dulu moderator kita yang sangat kece di hari ini. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya ya. Oke, tunggu sebentar. Ya, sahabat semua, yang akan menjadi moderator acara bedah buku hari ini adalah Mbak Rianawati. Lengkapnya adalah Rianawati SSMA. Beliau lahir di Wonogiri 5 November tahun 1980. Sekarang tinggal di Banjarsari, Solo. Status menikah dengan 1 anak. Pendidikan beliau S1 Sastra Indonesia UNS Surakarta, S2-nya di Sastra UGM Yogyakarta, dan S3-nya Kajian Budaya UNS, dan sekarang masih sedang ditempuh. Beliau ini adalah dosen FIB UNS. Masya Allah banget ya, jadi memang relate nih ya, moderator kita dengan perbincangan kita hari ini. Selain sebagai dosen, beliau juga sebagai Ketua Salimah atau Persaudaraan Muslimah Surakarta, dan juga merupakan staf kaderisasi dari BPPFLP. Karya-karya beliau, ya karya-karyanya Mbak Rianawati ini Masya Allah banyak banget ya sahabat semua. Yang pertama ada Jatuh Cinta Pada Bunga, yaitu buku kumpulan cerpen, terbit pada 2003. Kemudian juga ada di tahun 2008, ada buku Kata Orang, Aku Mirip Nabi Yusuf, kumpulan cerpen, dan karya-karya yang lainnya termasuk beberapa cerpen di Solo Post yang dimuat, jurnal ilmiah di FIB UNS, dan artikel lepas di berbagai media. Masya Allah, sebenarnya di sini banyak banget ya karya-karya beliau yang ditampilkan, tapi karena saking banyaknya, saya tidak bisa membacakannya satu persatu. Nah, kemudian karena tadi sudah saya sampaikan, CV singkat dari moderator kita hari ini, kita panggilkan Mbak Rianawati yang sudah standby bersama kita di sini. Assalamualaikum, Mbak Rianawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aika. Mbak Riana gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Mbak Riana ini teman-teman semua yang akan mendampingi kita dalam membedah tetralogi The Winds-nya Mbak Afifah Afra. Ya. Silakan Mbak Rianawati. Baik, terima kasih Mbak Aika. Saya ambil alih ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahagia sekali kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman Forum Lingkar Pena se-Indonesia. Ini sepertinya belum banyak yang hadir ya, dari jumlah yang mendaftar. Yang akan hadir tentunya bisa lebih banyak dari 39 kalau di layar Zoom saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi keberkahan oleh Allah SWT, menggunakan waktu yang kita punya untuk kegiatan-kegiatan positif, salah satunya dengan acara pagi hari ini. Ya, dan syukur yang tak terhingga kita lantunkan pada Allah SWT, semoga senantiasa membimbing kita dalam kebenaran.
Salawat berbingkai salam untuk yang kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus diberi kekuatan untuk mengikuti jejak-jejak beliau hingga kelak di yaumil hisab layak mendapatkan syafaat memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita akan membincangkan tetralogi The Winds, tapi sebelumnya izinkan saya bertutur singkat tentang Afifah Afra dan beberapa karyanya. Saya mungkin satu dari sekian banyak pembaca beliau, hampir semua buku beliau saya baca. Maaf ya Pak Tua. Saya sudah bersahabat karib dengan beliau sejak FLP Solo berdiri tahun 2001. Saya di UNS, beliau di Undip, tetapi karena visi yang sama, ternyata jarak bukan menjadi penghalang dan kami sama-sama bergerak menghidupkan FLP Solo dan Semarang pada saat itu. Sehingga setiap buku beliau hadir, lahir, saya selalu diberi gitu ya. Tidak beli gitu ya. Mohon semuanya tidak boleh iri ya. Entahlah persahabatan macam apa yang sering saya tuliskan juga di beberapa media saya, keakraban saya dengan Afifah Afra, saya imbangi dengan membaca seluruh karya beliau. Jadi buku-buku yang mampir di meja saya tentu tidak saya sia-siakan, termasuk The Hope Island yang terakhir terbit meskipun belum bisa saya selesaikan ya, karena Masya Allah tebalnya hampir 700 halaman ya. Ini kemarin saya ambil langsung dari meja beliau di Indiva. Jadi Masya Allah ya, kata Pak Daigege tadi ya, kesabaran ya, ada sesuatu yang luar biasa dari karya-karya Afifah Afra dilihat dari ketebalannya ya. Dan saya tahu betapa Mbak Yeni, kalau saya bisa memanggil ya, sejak Genderuwo Terpasung, buku beliau yang pertama, ya, atau sejak Pelangi Ibu, cerpen beliau yang pertama dimuat di Anida pada waktu itu, judulnya sebenarnya Ayam, tapi kemudian diubah oleh Helvitiana Rosa menjadi Pelangi Ibu dengan beberapa pertimbangan, dan itu memang judul yang lebih eye-catching gitu ya, Mbak Yeni ya, dibanding Ayam gitu ya. Jadi Pelangi Ibu, dan buku-buku beliau yang lain ya, baik fiksi maupun non fiksi, alhamdulillah saya membacanya, dan saya melihat ada perkembangan yang luar biasa dari karakterisasi tokoh-tokoh ya dalam novelnya Afifah Afra itu selalu berkembang ya, selalu kompleks. Ada celah-celah konflik yang kemudian bisa dimunculkan dengan karakterisasi tokoh yang kuat begitu. Cuman kalau saya ingin sedikit memberi catatan ya, kadang Mbak Afra lupa untuk nama nih, penamaan ya. Mungkin ada yang jeli memperhatikan ketika di The Winds ya, nama Pembayun ya, Pembayun, sementara di The Hope Island itu ada Perembayun gitu ya. Ini satu huruf sebenarnya, tetapi ada yang mengganjal gitu ya. Wah, ini agak lupa nih kayaknya nih. Mbak Afifah Afra memberi nama yang kurang konsisten di tokoh itu. Tapi kita sebagai pembaca tentu mengetahui gitu ya, bahwa karakter tokoh Sekar Perembayun gitu ya, itu hebat ya, luar biasa, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan caranya ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa membaca di 4 buku, The Winds, The Leader, The Conspiratio, dan yang terakhir adalah The Hope Island. Ya, demikian pengantar saya, tidak perlu berpanjang kata karena ada 3 orang hebat yang hari ini akan membedah karya beliau. Ada Hidirman Al-Amin sudah hadir, kemudian ada Pak Bambang Karyawan juga sudah hadir, dan yang senior Bapak Muhammad Irfan Hidayatullah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, 3 sesi akan saya bagi dalam waktu masing-masing 20 menit ya. Yang pertama akan saya berikan kepada Hidirman Al-Amin terlebih dahulu ya. Sudah standby dari tadi, saya bacakan CV singkat beliau. Lahir di Rato, Dorowila, 3 Oktober tahun 1982. Ya, ada beberapa buku yang beliau tulis ya. Sebab Cinta Tak Harus Berkata tahun 2008. Ini novel yang membawa beliau mewakili Indonesia ke Southeast Asia Literary Council Mesra. Kemudian juga tahun yang sama beliau diundang menjadi salah satu peserta di seminar sastra Melayu antar negara ASEAN.
Masya Allah ya, sudah levelnya ASEAN ini berarti ya. Kemudian profil beliau juga dimuat di buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia, APSI, terbitan Yayasan Hari Puisi Indonesia, editornya Maman S. Mahayana ya. Dia juga sering diundang di acara-acara sastra tanah air seperti MUNSI, Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia di tahun 2020, kemudian juga di Forum Literasi Sekolah di tahun 2020, juga menjadi pembicara di acara sastrawan sekolah ya bersama Asma Nadia yang diadakan Badan Bahasa tahun 2019, dan penghargaannya juga banyak sekali. Salah satu saya sebut ada tokoh sastra NTB di tahun 2017 serta tokoh inspiratif NTB tahun 2018. Ya, ada UNSA Award, ya, ada The Most Inspirational Public Figure dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Dan beliau saat ini menekuni video ya. Ada iklan TV beliau ini memenangkan lomba iklan sebuah produk di Antv ya, ditayangkan di acara Facebooker, kemudian film-filmnya juga diputar di beberapa TV lokal. Masya Allah. Ya, saya berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk Akhi Dirman Al-Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada FLP yang memberi kesempatan kepada saya untuk membahas tetralogi ini, dan juga kepada Mbak Eka Vio dan Mbak Arianawati selaku moderator. Sebetulnya saya adalah pembaca karya-karya Mbak Afifah Afra. Saya sudah mengoleksi karya beliau dari zaman Anida, mulai dari buku Genderuwo Terpasung, terbitan Samil, sampai yang terbaru, kumpulan cerpennya Seorang Lelaki dan Selingkuh, dan tentu saja The Hope Island, yang merupakan tetralogi pemungkas The Winds. Sekalipun terus terang untuk buku terakhir ini saya belum hatam. Satu hal yang saya tangkap dari karya-karya Mbak Afifah Afra, yaitu kekuatan latar yang saya yakin merupakan hasil riset yang mendalam. Dan juga Mbak Afifah Afra itu menulis dengan kalimat-kalimat dan diksi yang sangat ditata secara apik, layaknya seorang penyair. Saya rasa ini mungkin karena sebelumnya Mbak Afifah Afra adalah seorang penulis puisi. Dan yang saya ingat, pada waktu Mbak Afifah Afra SMA, puisi-puisinya dimuat di majalah sastra Horizon di Sisipan Kaki Langit, yang akhirnya dikumpulkan dalam buku Kaki Langit Sastra Indonesia yang diterbitkan oleh majalah sastra Horizon. Kemudian kembali ke tetralogi The Winds, Afifah Afra memang yang saya perhatikan sangat tertarik menulis tentang novel-novel sejarah yang berlatar budaya lokal Jawa. Sebut saja bukunya Katastrofa Cinta, yang akhirnya judulnya diubah menjadi Meihao, terus Kepondang Kuning, Akik dan Penghimpun Senja, Nun dan Sebuah Cermin, dan juga Genderuwo Terpasung. Dan masih banyak juga sih yang lainnya. Mungkin lanjut lagi Mbak, slide-nya. Gak jalan ya? Oh ya. Nah, ini sinopsis-sinopsisnya. Lanjut aja, Mbak. Oh ya, di situ aja dah. Yang saya kutip dari situs Indiva Media Kreasi, The Winds ini disebut sebagai novel pembuka, sedangkan The Lived Dell dan novel kelanjutannya setting waktunya hampir sama, yaitu 1920 sampai 1930-an. Tetapi setting tempatnya berbeda. Ada mulai dari Pulau Jawa, terus Belanda, Hindia Belanda atau Indonesia bagian timur, di Flores dan Makassar. Nah, selanjutnya ini novel sejarah. Ini pengertian yang saya ambil di Kompas. Novel sejarah merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan kejadian di masa lampau. Namun sebetulnya novel sejarah sangat berbeda dengan teks sejarah. Karena novel sejarah menyertakan imajinasi penulisnya, sedangkan cerita sejarah tidak melibatkan imajinasi pengarangnya. Pengertian novel sejarah menurut
Kon Yung Hoon dalam Pramudia Menggugat Melacak Sejarah Indonesia yang diterbitkan tahun 2011. Novel sejarah adalah novel yang mengambil tokoh, peristiwa, serta latar belakang tempat dan waktu dari masa lampau. Pada dasarnya, novel sejarah bisa mengangkat latar belakang serta peristiwa yang bersejarah dengan menghadirkan tokoh tertentu sesuai zaman tersebut. Bisa pula karya itu membahas tokoh yang benar-benar ada sebagai pelaku sejarah, serta mengubah dan menyesuaikan dengan latar belakang sebuah peristiwa sejarah. Lanjut lagi, Mbak. Nah, biasanya dalam penulisan novel sejarah, penulis menggunakan konjungsi temporal guna menjelaskan hubungan waktu antar peristiwa dan memuat fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu. Membaca pengertian itu bisa kita simpulkan bahwa tetralogi De Winds adalah historical fiction atau novel sejarah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak Afifah Afra ini sangat tertarik untuk menulis novel-novel sejarah. Sebut saja sebelumnya beliau sempat menghasilkan juga novel sejarah dan bentuknya trilogi juga. Seperti Bulan Mati di Java Orange, Said Samurai, dan Peluru di Matamu. Dan sebenarnya di Indonesia kalau kita perhatikan masih sangat jarang penulis Indonesia yang tertarik untuk menulis genre ini gitu. Mungkin karena untuk menulis novel-novel sejarah dibutuhkan studi literatur yang lama dan mendalam. Apalagi jika kita bandingkan dengan karya-karya yang bergenre sama, agaknya semakin terlihat kematangan seorang Afifah Afrah dalam meramu konflik yang tajam dan berliku. Makanya untuk Mbak Afrah, saya acungin 4 jempol dah, 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki. Karena berhasil menulis novel-novel sejarah yang apik. Bagi saya, tetralogi ini adalah cara yang asik untuk mengenal sejarah. Memang di dalamnya tokoh-tokohnya fiktif, tetapi dari novel-novel semacam ini, kita jadi belajar untuk mengetahui peristiwa dan pemikiran para tokoh masa lampau. Dan itu lebih mudah untuk mengendap di kepala kita atau nyantol di kepala kita. Hikmah yang bisa dipetik dari suatu peristiwa bersejarah atau para tokohnya pun akan semakin mudah dipahami dan dimengerti dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dan saya yakin untuk menulis tetralogi ini Mbak Afrah melakukan riset yang cukup lama. Mungkin karena itulah proses penulisan buku-buku ini sangat panjang. Kalau kita perhatikan, buku pertama The Winds terbit tahun 2008, kemudian buku kedua terbit tahun 2010, buku ketiga terbit tahun 2012, dan The Hope Island terbit 10 tahun setelah novel ketiga, yaitu pada tahun 2022. Intinya sih menurut saya, tetralogi ini sekali lagi adalah cara yang asik untuk membaca sejarah dan membuka sejarah akan hal-hal yang mungkin tidak terekspos dalam buku sejarah secara detail. Seperti misalnya perdagangan opium, adanya raja-raja kecil dan perebutan kekuasaan antara raja-raja kecil tersebut, yang salah satunya pernah terjadi di Flores. Saya kira itu saja pembahasan saya pagi ini. Karena saya yakin dua pembicara selanjutnya akan membahas lebih dalam lagi gitu. Intinya sebagai pembaca, saya sangat merekomendasikan buku-buku ini untuk dibaca dan tentunya dibeli gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Fikri Irfan Alamin sudah menyampaikan paparan singkatnya ya. Waktunya masih loh sebenarnya. Tapi tidak apa-apa ya. Saya juga setuju dengan apa yang Fikri Irfan sampaikan ya, bahwa Afifah Afra memang suka sekali menulis novel-novel sejarah ya. Dan tentu kita harus
membedakan ada fakta sejarah, kemudian juga fiksi sejarah ya. Memang di dalam novel itu disebut tokoh Soekarno ya, Hatta, Muhammad Yamin, bahkan di The Island pun juga disebut sosok Hitler ya yang berkuasa pada saat itu ya di Jerman, karena Sekar ini kan buang sebenarnya ya, tapi kemudian sekolah di Jerman begitu ya. Itu disebut juga tokoh-tokoh dunia itu dalam novel-novel beliau gitu ya. Dan tadi waktu penulis ternyata cukup panjang ya, 2008 hingga 2022. Itu pun kalau saya baca di pengantar The Hope, beliau menyelesaikan karena sakit COVID ya. Di Agustus bulan lalu tidak ada kerjaan karena memang harus mengurung diri di dalam kamar. Akhirnya menyelesaikan novel The Hope Island ini dan terbit di hadapan kita semua ya, alhamdulillah, karena pembacanya menanti-nanti gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Akhi Dirman Al-Amin. Kemudian pembicara kedua kita hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita seorang doktor, Masya Allah ya, FLP itu punya orang-orang hebat gitu ya. Bapak Dr. Bambang Karyawan YS MPD. Beliau kelahiran di Tanjung Uban, Kepulauan Riau, Kepala SMAS Cendana Mandau, dan prestasi yang beliau peroleh adalah penerima Anugerah Sagam tahun 2011, peserta terpilih Ubud Writer and Reader Festival 2014. Wow, ini forum yang prestisius ya, beliau pernah hadir di acara itu. Kemudian juga penerima penghargaan Acarya Sastra dari Kemendikbud tahun 2019, Masya Allah. Juga penerima Anugerah Bahasa dan Sastra kategori tokoh pendidikan dari Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2020. Beliau penulis skenario film animasi cerita rakyat permodernan sastra Badan Bahasa tahun 2002. Ya, karya buku terakhir beliau, ini terakhir berarti yang sebelum-sebelumnya nih banyak ya, tapi tidak ditulis di sini. Karya beliau yang terakhir adalah Sehimpun Puisi berjudul Kasih Tertinggal di Bulang Linggi. Ya, Masya Allah. Monggo, Pak Bambang Karyawan, silahkan membedah buku tetralogi The Winds karya Afifah Afrah. Silahkan. Terima kasih Mbak Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin Mas Akhi Dirman, Mas Kang Irfan, kemudian Kang Gege, kemudian Mbak Afra, serta pengurus jajaran BPP, serta peserta bedah tetralogi The Wind pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk berbicara 10-15 menit ke depan. Mohon kesediaan dari siapa? Host atau siapa untuk memutar video yang saya minta terlebih dahulu. Baik, sambil video itu diputar, durasinya hanya 1 menit saja. Itu berkaitan dengan saya ingin mengawalinya dengan esensi sebuah sejarah.